Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 8 bulan Maret 2024. Pagi yang cerah, hari baru, semangat baru, harus lebih baik dari kemarin. Dan alhamdulillah bagi orang muslim, hari Jumat adalah hari yang dimuliakan, hari penuh barokah. Berlomba-lombalah berbuat kebajikan pada hari Jumat untuk orang muslim, maka Allah akan beri rahmatnya, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang hukum asli Indonesia yuk, yang disebut dengan hukum adat. Baiklah, agar belajarnya lancar, kita awali dengan berdoa ya, sebagai rasa syukur kita karena pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama tentang hukum asli Indonesia, yaitu hukum adat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Sedang apa saat ini? Sedang santai sambil belajar hukum? Ide yang bagus ya. Sebagai generasi muda harus selalu suka belajar supaya hidupnya lebih baik ya, daripada kita tidak belajar. Karena belajar dengan menambah ilmu, maka wawasan kita akan bertambah luas, sehingga dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan ini, saudara sudah mempunyai menu, yang mempunyai pengetahuan untuk mengatasi ya, dan itu harus ditambah terus karena kehidupan ini sifatnya kompleks ya. Terutama berkaitan dengan ilmu tentang dunia, juga tentang akhirat. Ya, hukum adalah pengetahuan yang sangat-sangat menarik, karena dengan adanya hukum harapannya masyarakat menjadi aman, tertib, adil, sejahtera ya, dan makmur. Karena itu maka kita belajar hukum sangat-sangatlah perlu. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak kacau. Karena kalau tidak ada aturan hukum, maka masyarakat menjadi seenaknya sendiri ya, mau berbuat apa saja. Dengan adanya aturan hukum, masyarakat malah bisa mikir, nanti kalau saya melanggar hukum maka ada hukuman yang akan saya terima. Sehingga harapannya hukum ini bisa menjadi sarana untuk menertibkan masyarakat, untuk mengamankan ya, untuk membuat sejahtera dan sebagainya. Kita ketahui hukum itu kajian yang sangat luas. Ada hukum publik, ada hukum privat ya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Nah, Indonesia adalah negara yang luar biasa, karena hukum di Indonesia itu selain ada yang berbentuk tertulis, ada juga yang bentuknya tidak tertulis, dan itu masih ditaati oleh masyarakat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Itu masing-masing wilayah punya hukum tertulis yang berasal dari nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan hukum adat ya. Jadi kalau kita ngomong hukum itu ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu contohnya undang-undang, undang dasar ya, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Tapi kalau hukum yang tidak tertulis yang berasal dari nilai-nilai yang baik yang hidup di masyarakat disebut dengan hukum adat. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami secara
secara umum ya. Jadi istilah hukum adat itu dalam bahasa Belanda disebut dengan adat reh. Adat reh artinya hukum adat. Ini yang mengemukakan adalah Snoek Hurgronje, yaitu sarjana hukum dari Belanda ya, yang kemudian dilanjutkan oleh Cornelis van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat Indonesia, sebagai istilah teknis yuridis. Jadi yang menemukan hukum adat itu malah orang Belanda. Kenapa demikian? Karena Indonesia dijajah Belanda lama banget ya, 350 tahun atau 3,5 abad ya, luar biasa ya, kasihan banget ya. Semoga ini tidak terulang lagi ya. Makanya generasi yang sekarang ya harus benar-benar mau belajar supaya tidak dijajah ya. Jadi istilah hukum adat itu yang menemukan orang Belanda. Bagaimana ceritanya? Jadi pada zaman dulu itu di Indonesia waktu dijajah Belanda menggunakan hukum yang dibuat oleh Belanda, seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian ada KUH Perdata ya, yang disebut dengan BW, Burgerlijk Wetboek. Ya, kalau KUHP itu disebut Wetboek van Strafrecht ya. Kalau hukum dagang itu KUHD Belanda itu disebut dengan WVS ya, WVS Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ada juga yang dari Belanda ya. Nah, ketika ada kasus-kasus itu kan ada penggolongan itu masyarakat ya, saat dijajah itu ada golongan Bumi Putra, ada golongan Eropa yaitu orang Belanda dan sebagainya, kemudian ada golongan Timur Asing, Arab, Cina dan sebagainya. Nah, untuk orang pribumi yaitu orang Indonesia asli pada zaman Belanda itu, ternyata orang Belanda ngamati kalau misalnya di suatu daerah ada masalah, maka yang digunakan itu kok hukum mereka sendiri gitu ya, hukum yang berasal dari nilai-nilai baik yang ditaati di masyarakat tersebut. Kemudian yang menjadi hakimnya adalah ketua adat misalnya. Nah, karena itu orang Belanda ini berpikir, oh berarti di Indonesia untuk orang pribumi, orang Indonesia asli itu mereka mempunyai hukum tersendiri ya, yang berasal dari nilai-nilai baik di masyarakat tersebut. Nah, ini sama orang Belanda diiyakan untuk digunakan ya. Jadi kalau orang pribumi asli ada masalah ya, dan biasanya untuk hukum adat itu antara pidana dan perdata itu menjadi satu, boleh menggunakan hukum adat Indonesia. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Ini ada beberapa pengertian dari hukum adat menurut beberapa sarjana ya. Ini ciri-cirinya ya sepertinya ya. Jadi Van den Beek itu mengatakan bahwa hukum adat suatu golongan, yaitu hukum adat adalah hasil penerimaan seluruhnya dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Nah, jadi hukum adat itu selain berasal dari nilai-nilai yang baik yang hidup dalam masyarakat tersebut ya, yang bersifat turun-temurun, itu tradisi sudah menjadi kebiasaan, itu juga bisa berasal dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Misalnya kalau ada perkawinan ya, selain menggunakan tata cara adat juga menggunakan pedoman hukum agama. Misalnya kalau hukum agama Islam itu cara akad nikah itu bagaimana ya, dan sebagainya. Kemudian menurut Snoek Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima.
dalam hukum adat ya. Jadi meskipun hukum adat itu dipengaruhi oleh hukum agama, tetapi ada beberapa hal yang tidak terpengaruh seperti hukum perkawinan, hukum waris ya. Jadi boleh mereka milih menggunakan hukum agama dalam pembagian waris atau menggunakan hukum adat dalam pembagian waris. Demikian juga dengan hukum perkawinan. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ya. Jadi Indonesia ini luar biasa, selain punya hukum yang bersifat tertulis ya, yang ada dalam negara guna mengatur negara, pemerintahan dan masyarakat, juga mempunyai hukum tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu. Dan hukum adatnya itu berbeda-beda ya. Di Bali, di Jawa aja ada adat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya, juga ada aturan hukum. Kalau kita ngomong adat dan hukum adat itu kira-kira beda apa sama? Ya, beda teman-teman. Kalau adat itu kebiasaan, tradisi, kalau hukum adat itu berkaitan dengan aturan yang mengatur tentang tradisi tersebut. Ya. Bagaimana bisa dipahami pengertian hukum adat ya. Kemudian ada sarjana yang bernama Terhar mengatakan bahwa hukum waris merupakan hukum adat asli yang tidak dipengaruhi oleh hukum agama. Contoh hukum waris di daerah Minangkabau. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, ternyata di Minangkabau untuk hukum warisnya itu benar-benar asli, pure dari Minangkabau sendiri ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh hukum agama berkaitan dengan waris. Bagaimana? Menarik bukan? Teman-teman dari mana? Dari Jawa? Dari luar Jawa ya? Di komen boleh perkenalkan dirinya agar Bu Ratna bisa kenal ya. Nah, ini sarjana yang terakhir ya, Van Vollenhoven. Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan. Walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar ya, tetapi ada juga beberapa daerah yang terpengaruh dengan hukum agama selain hukum adat yang digunakan. Ya, saya kira pengertian tentang hukum adat Ibu sudah sampai di sini. Ya, nanti akan ketemu video-video yang lain. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tonton sampai terakhir video-video itu. Insya Allah banyak manfaat ya. Karena dengan mengetahui hukum, saudara menjadi sadar hukum, taat, tidak melanggar, sehingga negara kita menjadi aman, tertib, damai, sejahtera, dan adil makmur, terutama tidak menjadi penjahat ya. Terima kasih.